Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Program kali ini akan membahas mata kuliah pengembangan produk dengan topik inovasi dan produk baru. Pada program kali ini akan dibahas 5 sub pokok bahasan yang meliputi 1. Pengertian inovasi, 2. Proses inovasi, 3. Tipe dan model inovasi, 4. Produk baru, dan 5. Inovasi dan manajemen operasi. Nah pemirsa, sebelum mempelajari mengenai proses inovasi, ada sebaiknya kita pelajari terlebih dahulu mengenai pengertian inovasi. Pemirsa, Anda tentunya sudah tidak asing lagi bukan dengan istilah inovasi? Ya, istilah inovasi banyak kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya inovasi ditemukannya kendaraan bermotor otomatis yang kini banyak diminati masyarakat atau mobil listrik yang bebas bahan bakar dan ramah lingkungan. Produk yang hadir di tengah-tengah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan merupakan hasil inovasi yang selalu dilakukan terus-menerus. Munculnya berbagai inovasi di tengah-tengah masyarakat menyebabkan adanya pergeseran kebutuhan masyarakat. Pada akhirnya, tingkat konsumsi juga akan meningkat seiring makin banyak ditemukannya produk-produk dan jasa yang baru. Dahulu, kita pergi ke bank hanya untuk menabung saja, tetapi saat ini banyak sekali layanan yang ditawarkan oleh bank. Dapatkah Anda menyebutkan contoh inovasi produk atau jasa yang lain? Pemirsa, pertanyaan selanjutnya, untuk apa inovasi dilakukan? Banyak perusahaan melakukan inovasi agar dapat bertahan di tengah persaingan yang sangat kuat. Keberhasilan produk banyak sekali ditentukan oleh inovasi-inovasi yang dilakukan perusahaan. Pengertian inovasi harus dibedakan dengan pengertian penemuan. Inovasi memiliki arti yang sangat luas yang dapat dipahami dari berbagai sudut pandang. Penemuan memiliki arti dimensi keunikan yang meliputi bentuk, formulasi, serta fungsi dari sesuatu. Penemuan merupakan proses mengubah pemikiran-pemikiran intelektual menjadi sesuatu bentuk baru yang dapat berupa produk atau proses. Dari pengertian mengenai penemuan tersebut, dapat ditarik pengertian lebih luas mengenai inovasi. Inovasi merupakan keseluruhan proses pada saat penemuan ditransformasikan menjadi sebuah produk komersial yang dapat dijual sehingga menghasilkan keuntungan. Dengan demikian, inovasi merupakan aplikasi praktik dan komersialisasi penemuan-penemuan. Apabila dituliskan dalam bentuk persamaan, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Inovasi sama dengan konsep teori plus penemuan teknis plus eksploitasi komersial. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa inovasi bukan sekedar membuat suatu produk baru, namun lebih dari itu, memiliki pengertian pengelolaan semua kegiatan yang terkait dengan proses penciptaan ide, pengembangan teknologi, penggunaan peralatan, proses produksi dan pemasaran suatu produk baru. Pemirsa, pembahasan mengenai inovasi sebenarnya tidak selalu menunjukkan fakta bahwa inovasi akan selalu berhasil dan diterima pasar. Beberapa inovasi dapat mengalami kegagalan sehingga tidak memberi keuntungan bagi perusahaan. Namun demikian, sebuah inovasi tetaplah sebuah inovasi yang meliputi proses dari munculnya ide sampai dengan peluncuran ke pasar. Kegagalan komersial dari suatu inovasi tidak secara otomatis mengalih-artikan inovasi menjadi suatu penemuan, walaupun mengalami kegagalan secara komersial. Bagaimana Anda sudah paham bukan mengenai inovasi? Pemahaman mengenai inovasi tidak hanya terbatas pada pengertian inovasi saja. Apabila kita membahas mengenai inovasi dan produk baru, tentunya diperlukan pemahaman-pemahaman yang lebih mendalam daripada hanya sekedar pengertian inovasi. Benar bahwa inovasi merupakan aplikasi dan komersialisasi penemuan-penemuan. Persoalan inovasi dan produk baru nampaknya tidak cukup dengan pengertian bahwa inovasi merupakan aplikasi dan komersialisasi penemuan-penemuan saja. Diperlukan beberapa pengertian pendukung tentang inovasi,
sehingga kita dapat memahami inovasi dan produk baru dengan benar. Untuk itu, kita perlu memahami terlebih dahulu mengenai proses inovasi. Inovasi telah lama diperdebatkan dan banyak pihak yang mempercayai bahwa inovasi merupakan mesin pertumbuhan ekonomi. Para ahli ekonomi abad ke-19 meneliti bahwa akselerasi dalam pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari perkembangan teknologi. Namun demikian, hanya sedikit usaha yang dapat dilakukan untuk mengetahui bagaimana perubahan teknologi berkontribusi terhadap perkembangan ini. Schumpeter merupakan salah satu ahli ekonomi pertama yang menekankan pentingnya produk baru sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi. Schumpeter berargumen bahwa persaingan oleh produk baru jauh lebih penting daripada perubahan marginal harga oleh produk yang sudah ada. Ilmu ekonomi neoklasik merupakan suatu teori pertumbuhan ekonomi yang menjelaskan bagaimana tabungan, investasi, dan pertumbuhan bereaksi terhadap pertumbuhan populasi dan perubahan teknologi. Tingkat perubahan teknologi akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi, namun tingkat pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi perubahan teknologi. Perubahan teknologi lebih banyak dipengaruhi oleh adanya kesempatan. Para pengikut Schumpeter memandang bahwa perusahaan-perusahaan memiliki cara yang berbeda dalam mengelola sumber daya yang ada setiap waktu dan mengembangkan kapabilitasnya yang dapat mempengaruhi kinerja inovasi. Berbagai penekanan dalam bidang ilmu ekonomi dapat menjelaskan bagaimana inovasi muncul secara bersama melalui berbagai faktor. Proses inovasi dipandang sebagai suatu proses yang meliputi perspektif ekonomi, perspektif strategi bisnis, dan perilaku organisasi yang berusaha untuk meninjau aktivitas-aktivitas internal. Juga ditemukan bahwa perusahaan menjalin hubungan dengan perusahaan lain dalam bentuk berdagang, bersaing, dan bekerja sama satu dengan yang lain. Hal ini lebih menunjukkan bahwa aktivitas individual perusahaan juga menyebabkan adanya proses inovasi. Arsitektur organisasi perusahaan yang bersifat unik menggambarkan cara perusahaan membangun dirinya sendiri sepanjang waktu. Hal ini meliputi desain internal, termasuk fungsi-fungsi internal dan hubungan yang telah dibangun oleh pemasok, pesaing, pelanggan, dan lain-lain. Kerangka pemikiran ini menjadi dasar bahwa hal ini akan berdampak terhadap kinerja inovasi perusahaan. Proses inovasi dapat Anda lihat pada gambar berikut. Proses inovasi merupakan gabungan dari usaha kreatif individu, fungsi operasional, dan aktivitas organisasi, serta arsitektur perusahaan. Terdapat dua input pendorong, yaitu perkembangan ilmu dan teknologi, serta perubahan sosial dan kebutuhan pasar. Ketiga unsur tersebut bersama-sama akan menghasilkan usaha organisasi untuk mengembangkan pengetahuan, proses-proses, sampai akhirnya mengembangkan produk. Pemirsa, setelah Anda memahami proses inovasi, materi berikutnya yang akan kita bahas adalah mengenai tipe dan model inovasi. Inovasi industrial tidak hanya meliputi inovasi mayor atau radikal saja, tetapi juga inovasi minor berupa peningkatan penyerapan teknologi. Inovasi secara radikal merupakan inovasi yang mengubah sebagian besar proses yang sudah ada, namun inovasi minor terjadi apabila ada peningkatan penggunaan teknologi. Penggantian penggunaan beberapa tenaga manusia menjadi mesin-mesin otomatis, namun tidak seluruhnya merupakan contoh kelompok inovasi minor. Inovasi dapat berupa inovasi produk, proses, organisasi, maupun jasa. Inovasi produk biasanya akan diikuti oleh inovasi proses yang kemudian dapat digambarkan sebagai siklus inovasi industri. Tabel berikut menunjukkan tipe-tipe inovasi. Inovasi produk, pengembangan produk baru atau perbaikan produk. Inovasi proses, pengembangan proses manufaktur baru. Inovasi organisasi, pembentukan divisi baru. Pengembangan sistem informasi internal, pengembangan sistem akuntansi baru, dan inovasi manajemen adalah aplikasi sistem Total Quality Management atau TQM. Inovasi produksi, penerapan sistem Just in Time atau JIT, penggunaan piranti lunak untuk pengembangan produk baru, serta sistem kontrol kualitas. Inovasi komersial atau pemasaran, penyusunan pendanaan baru, pendekatan pemasaran baru,
dan saluran distribusi baru. Inovasi jasa, layanan jasa berbasis internet sehingga lebih cepat. Pemirsa, Anda sudah mempelajari mengenai tipe-tipe inovasi. Sekarang mari kita bahas materi berikutnya mengenai model-model inovasi. Argumen-argumen tradisional mengenai inovasi terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama yaitu aliran deterministik mengemukakan bahwa inovasi merupakan kombinasi dari faktor sosial seperti perubahan demografis, pengaruh ekonomi, dan pengaruh budaya. Pendapat yang lain yaitu aliran individualistik menyatakan bahwa inovasi merupakan hasil kreasi unik individu sehingga lahirlah para inovator. Aliran individualistik yang nantinya akan melahirkan model inovasi kebetulan yang akan kita bahas berikutnya. Demikian pula mengenai apa yang mengarahkan terjadinya inovasi juga terpecah menjadi dua aliran. Aliran pertama yaitu pandangan berbasis pasar menyebutkan bahwa kondisi pasar adalah pendorong terjadinya aktivitas inovasi dalam perusahaan. Aliran kedua adalah pandangan berbasis sumber daya yang menyebutkan bahwa pasar tidak akan memberikan fondasi dasar yang kuat untuk memformulasikan strategi inovasi dalam kondisi pasar yang dinamis dan cepat berubah. Pendorong utama terjadinya inovasi adalah sumber daya perusahaan yang lebih stabil sehingga perusahaan mampu untuk mengembangkan aktivitas inovasinya dan membentuk pasar berdasarkan pandangan perusahaan sendiri. Pandangan ini memfokuskan pada perusahaan dan sumber daya yang dimiliki, kemampuan, serta keterampilan. Menurut pendapat Trott, model-model inovasi terdiri atas 1. Model kebetulan, 2. Model linear, 3. Model rangkaian simultan, dan 4. Model interaktif. Pemirsa, mari kita bahas satu persatu dari keempat model tersebut. Model pertama atau yang paling sederhana adalah model kebetulan. Beberapa studi mengenai inovasi banyak memberikan penekanan pada penemuan yang tidak terduga. Hal inilah yang disebut sebagai suatu kebetulan yang terjadi pula karena adanya unsur keberuntungan. Apabila dibahas lebih jauh, maka model ini memerlukan adanya pengetahuan awal dalam suatu bidang tertentu. Model berikutnya adalah model linear. Model ini mulai digunakan di Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua yang menggabungkan ilmu pengetahuan dan inovasi. Sejak saat itu, model ini banyak digunakan yang membuka pandangan orang tentang bagaimana terjadinya inovasi. Model ini menyatakan bahwa inovasi muncul melalui interaksi dasar ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi, dan kebutuhan akan pasar, dan hubungan tersebut terus bergerak maju. Model berikutnya adalah model rangkaian simultan. Model ini menyatakan bahwa inovasi merupakan rangkaian simultan pengetahuan di dalam 3 fungsi yang akan membangun dan membesarkan inovasi. Selanjutnya, model terakhir adalah model interaktif. Model ini merupakan model yang dikembangkan dari model-model sebelumnya dan merangkaikan secara bersama-sama adanya dorongan teknologi dan tarikan pasar. Seperti yang dapat Anda perhatikan di layar, model ini menekankan bahwa inovasi muncul sebagai hasil interaksi pasar, dasar ilmu pengetahuan, dan kemampuan organisasi. Seperti pada model rangkaian simultan, model ini tidak menunjukkan dengan jelas kapan mulai adanya inovasi. Aliran informasi digunakan untuk menjelaskan bagaimana inovasi terjadi dan bagaimana inovasi dapat muncul dari berbagai macam sudut. Model interaktif menunjukkan adanya siklus yang terus-menerus dan dinamis antara adanya kebutuhan masyarakat, penemuan ide, ilmu, dan teknologi, sampai pada terciptanya produk. Bagaimana pemirsa? Anda sudah paham bukan mengenai inovasi produk? Nah, materi berikutnya kita bahas mengenai produk baru. Anda tentunya sudah sering mendengar istilah produk baru bukan? Seperti apakah sebenarnya pengertian produk baru? Apakah produk yang benar-benar baru yang sebelumnya belum pernah ada di pasaran? Ataukah produk hasil pengembangan produk yang sudah ada juga termasuk produk baru? Pengertian produk baru dapat dilihat dari sudut pandang yang bermacam-macam. Istilah produk baru dapat berarti berbeda-beda bagi orang yang berbeda. Produk baru dapat diartikan sebagai produk yang benar-benar baru di dunia maupun produk baru bagi perusahaan.
Selengkapnya terdapat 6 kategori produk baru sebagai berikut. 1. Produk baru di dunia. 2. Produk baru bagi perusahaan atau lini produk baru. 3. Penambahan lini produk yang sudah ada. 4. Perbaikan dan revisi terhadap produk yang sudah ada. 5. Produk repositioning. Dan 6. Pengurangan biaya. Pemirsa, mari kita bahas satu persatu mengenai pengertian produk baru tersebut. Produk baru di dunia. Produk ini merupakan penemuan baru yang biasanya merupakan hasil pengembangan teknologi ataupun manipulasi teknologi yang sudah ada saat ini dalam bentuk lain yang menghasilkan desain baru yang revolusioner. Contohnya antara lain adalah kamera digital. Produk baru bagi perusahaan atau lini produk baru. Produk-produk ini merupakan produk baru bagi perusahaan yang dilakukan dengan menambah lini produknya. Produk-produk ini biasanya bukan merupakan produk baru di dunia, tetapi merupakan produk baru bagi perusahaan. Produk-produk ini merupakan kesempatan pertama kali bagi perusahaan untuk memasuki pasar yang sudah ada. Contohnya adalah HP Cina yang memasuki pasar yang sebelumnya dikuasai oleh perusahaan dari Korea dan Jepang. Penambahan lini produk yang sudah ada. Produk-produk yang tergolong di sini adalah bagian dari produk sebelumnya. Perbedaannya adalah produk ini berbeda dari produk yang sudah ada di pasaran, namun tidak terlalu banyak berbeda, hanya merupakan lini baru bagi perusahaan. Contohnya adalah printer inkjet warna yang merupakan penambahan lini terhadap printer inkjet yang sudah ada. Perbaikan dan revisi terhadap produk yang sudah ada. Produk yang termasuk kategori ini adalah produk yang dibuat lebih baik dari produk yang sudah ada saat ini. Contohnya, printer inkjet yang dimodifikasi menjadi mesin scan dan fotokopi. Produk repositioning. Produk-produk repositioning merupakan produk yang ditujukan pada target pasar yang baru. Produk-produk tersebut sebelumnya sudah ada, namun pada perkembangannya dipilih target pasar yang baru untuk produk tersebut. Contohnya, sampo wanita yang direposisikan menjadi sampo keluarga. Pengurangan biaya. Produk-produk ini merupakan produk yang menggantikan produk yang sudah ada saat ini dengan fungsi yang hampir sama bagi konsumen, namun dibuat dengan biaya yang lebih murah. Contohnya misalnya sampo yang sekaligus berfungsi sebagai bahan krim bat yang dijual dengan harga terjangkau. Pemirsa, seperti telah Anda pelajari sebelumnya, bahwa produk baru merupakan hasil dari proses inovasi yang dapat menjadi sumber keberhasilan perusahaan. Inovasi memiliki kaitan yang kuat dengan proses manajemen. Produk baru sebagai bagian dari proses inovasi melalui berbagai proses baik yang dipengaruhi oleh faktor eksternal maupun internal sampai produk dapat dinikmati oleh konsumen. Penelitian dan pengembangan memerlukan input eksternal antara lain para ahli, teknologi, pesaing, pemasok, dan juga pelanggan. Penelitian mengenai produk baru tidak terlepas dari kondisi konsumen, bahkan pesaing, sehingga mereka diperlukan dalam pengembangan produk baru. Demikian pula dalam bidang keuangan dan kepemimpinan, serta pemasaran memerlukan berbagai macam input yang akhirnya diperoleh dalam suatu proses manajemen. Manajemen operasi memegang peranan yang cukup penting dalam keberhasilan pengembangan produk baru. Manajemen operasi merupakan bidang untuk mengembangkan keterampilan dan teknik-teknik untuk melaksanakan praktik-praktik terbaik pada sektor manufaktur dan jasa. Lingkup manajemen operasi adalah mengendalikan proses konversi dari suatu input menjadi suatu output. Proses operasi merupakan sebagian besar jumlah aset perusahaan. Oleh karenanya, pengelolaan konversi input menjadi output dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan. Semua fungsi-fungsi manajemen operasi melibatkan pengambilan keputusan yang dapat berupa keputusan jangka panjang dan jangka pendek. Salah satu keputusan penting dalam bidang operasi menyangkut pengembangan produk adalah desain dan volume produksi. Manajemen operasi mempunyai tanggung jawab untuk mentransformasikan semua input yang diperlukan sampai menjadi output yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Nah pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, berakhir sudah pembahasan materi ini.
Semoga program ini dapat menambah pemahaman Anda mengenai inovasi dan produk baru. Tentu saja kami berharap Anda dapat memahami poin-poin penting dalam materi ini. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat belajar dan sukses selalu.